Selamat pagi adik-adik semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa beribadah sekolah minggu hari ini. Bersyukur juga karena tadi malam Tuhan telah memelihara kita. Tuhan telah menjaga kita dari kita tidur hingga sampai bangun dan bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Wah, bersyukur ya punya Allah seperti Tuhan kita. Nah adik-adik, untuk menyambut dan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita bernyanyi lagu pujian, Selamat Pagi Bapa. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa ya. Kita mau nutup mata kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Sekalian kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih dari hari ke hari Tuhan telah memelihara kami. Terima kasih juga Tuhan tadi malam Tuhan telah memelihara kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan siap memuji nama Tuhan. Tuhan biarlah apa yang kami dengarkan hari ini juga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan dan kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik kelas besar dan kelas tunas, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami
hikmat dan juga pengertian, dan juga Roh Kudus boleh membimbing kami semua sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampunilah setiap kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Sekali lagi, Matius pasal 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Nah, Lausa akan bacakan untuk kita semua. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan surga itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Dan mengawali perenungan kita pada saat ini, Lausa ingin bertanya, pernahkah adik-adik mengalami sakit, apapun itu jenis sakitnya? Ya, mulai dari sakit yang ringan seperti flu, demam dan lain sebagainya. Ya, pasti kita pernah sakit ya. Demikian juga dengan Lausa. Lausa pernah mengalami sakit. Nah, apa yang menjadi tindakan adik-adik ketika adik-adik sedang mengalami sakit? Tentu saja adik-adik melakukan tindakan yang dapat mendatangkan kesembuhan, bukan? Ya, dan lebih dari itu orang tua kita, ya papa mama kita atau keluarga kita juga pasti berusaha untuk memberikan obat kepada kita atau bahkan membawa kita ke rumah sakit agar kita dapat menerima kesembuhan. Ya, itu yang kita lakukan dan itu juga yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga kita. Tapi pernahkah adik-adik ketika sakit ya mengambil waktu sejenak berdoa dan meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus? Lausa sangat berharap kita melakukan hal itu dan itu menjadi hal utama yang kita lakukan, ya. Nah, pada firman Tuhan yang kita baca, ya, kita sama-sama mengetahui bahwa firman Tuhan ini menceritakan kepada kita tentang seorang perwira, ya, perwira Romawi di kota Kapernaum. Ya, pada waktu itu dan bahkan hingga sekarang seorang perwira itu adalah orang yang sangat penting, memiliki jabatan yang sangat tinggi. Ya, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Kita mengetahuinya melalui tindakan dari perwira ini. Dia adalah seorang tuan, tetapi dengan kerendahan hatinya, ya, dia datang kepada Tuhan Yesus, memohon, meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Untuk siapa anak-anak? Untuk siapa adik-adik? Untuk hambanya. Ya, kita bisa belajar bagaimana perwira ini memiliki sikap yang begitu rendah hati dan penuh kasih terhadap hambanya. Dan selain itu juga, ya,
Perwira ini memiliki iman yang sangat kuat kepada Tuhan Yesus, kepada kuasa penyembuhan Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak mengenal Tuhan Yesus secara langsung, tapi dia beriman. Ya, dia beriman dan dia percaya bahwa hanya melalui kata-kata hambanya pasti akan sembuh. Ya, ini hal luar biasa yang dapat kita pelajari dari perwira Romawi ini, gitu. Dan melalui tindakannya, melalui imannya, Yesus tergerak hatinya. Yesus melihat imannya, dan bahkan anak-anak tahu melalui pembacaan kita juga melihat bahwa Yesus memuji iman dari perwira ini. Yesus mengatakan bahwa dia tidak menemui iman seperti ini di kalangan orang Israel. Sungguh luar biasa imannya. Dan hal ini pun membawa Yesus pada suatu tindakan kesembuhan. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari perwira Romawi ini. Hanya dengan kata-kata, tidak bertemu langsung dengan hamba dari perwira ini. Ya, hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kuasa penyembuhan Tuhan Yesus itu melampaui ruang dan waktu. Ya, Yesus tidak bertemu langsung menjamah atau memberikan obat atau melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, Yesus hanya melalui kata-kata. Dan hal itu mendatangkan kesembuhan bagi hamba dari perwira Romawi ini. Ya, ini sangat luar biasa. Anak-anak kita percaya bahwa kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah kesembuhan yang melampaui akal kita, melampaui ruang dan waktu. Itu sangat luar biasa. Dialah Yesus, dialah Allah yang kita percayai. Dan anak-anak, adik-adik sekalian, apabila di waktu-waktu sekarang ini kita melihat kondisi corona ya yang semakin menjadi-jadi, yang membuat kita takut dan bahkan membuat kita melihat dengan nyata bahwa ada orang-orang di sekitar kita ya atau orang-orang yang tidak kita kenal terjangkiti ya, terinfeksi virus ini dan mereka mengalami sakit. Dan bagian kita adalah turut mendoakan. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Tuhan Yesus kita berdoa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang memegang hidup kita. Tuhan Yesus yang memegang hidup orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita berdoa, percayalah, yakinlah, imanilah bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Tuhan Yesus pasti memberikan kesembuhan kepada kita ya, dan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesakitan, sedang mengalami penyakit tertentu. Ya, itu yang perlu kita imani anak-anak, adik-adik sekalian. Dan mari kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang mendengarkan doa kita minta tolong. Dan pasti akan Ia jawab tepat pada waktunya. Ada amin anak-anak? Ya, amin. Kita mengamini firman Tuhan ini. Dan sebelum kita berdoa, Rosa memberikan satu ayat hafalan untuk anak-anak. Dan semoga ayat ini boleh kita hafalkan, kita ingat, dan kita jadikan sebagai suatu kekuatan baru bagi kita hari ini dan seterusnya. Ya, dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-7. Ya, kita bacakan sama-sama. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ya, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan yang terus mengurapi, terus menolong kami, terus memberikan kami hikmat untuk merenungkan firman-Mu dan juga melakukannya hari demi hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan mampukan kami untuk datang kepada Tuhan di dalam situasi kehidupan kami Tuhan. Ketika kami sakit, ketika kami lemah, ketika kami dalam kondisi yang tidak bisa dipahami oleh orang lain Tuhan, ajar kami untuk hanya mau datang kepada Tuhan, berdoa, berseru dan meminta pertolongan dari Tuhan. Karena kami untuk percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan melampaui ruang dan waktu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Oke, nah mari kita kumpulkan persembahan kita. Buat adik-adik yang masih sulit untuk scan barcode, boleh meminta bantuan mama papa ya. Oke, kita akan bernyanyi lagu pujian Beri Syukur. Semangat ya untuk bernyanyi. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang.
berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita selesai. Dan sebelum itu kita akan bernyanyi lagu pujian Bapa Terima Kasih. Dengan sikap berdoa ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh tertanam di dalam hati kami dan juga boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang menjaga kami, menolong kami. Dan selama 1 minggu ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikian sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Happy Sunday. Bye.